Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kristalisasi kita. Ini sudah tema yang ke-25. Kali ini kita akan bahas dulu perempuan-perempuan dalam pahlawan iman ya, dalam Kejadian. Dalam kitab Kejadian ini, dan kita akan bahas secara khusus lebih banyak ini tentang Lea dan Rahel ya. Sarah dan Ribka kita akan bahas juga sedikit ya. Nah, mari kita melihat dulu mengapa mengapa Lea dan Rahel ini menurut saya dia lebih apa ya? Lebih kelihatan lah ya buahnya begitu ya. Karena dalam kitab Rut pasal 4 ayat 11 di situ dikatakan mengenai, atau kita baca aja dulu ya. Baca dulu Rut pasal 4 ayat 11 ya. Ini karena ada sesuatu yang kelihatan bagi saya ini menarik ya. Habis hakim-hakim ini ada kitab Rut. Dari hakim lagi. Iya enggak. Rut pasal 4 ayat yang ke-11 saya bacakan. Saya pakai LAY. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel." Ini dia sedang bicara tentang Boas ya, yang mengambil Rut. Dan di sini dikatakan semoga Rut itu juga nanti, dan memang Rut ini memperanakan kan Obed ya. Baru dari Obed itu Isai, baru Isai itu Daud ya. Nah, jadi ini dikatakan di sini Rahel dan Lea itu keduanya telah membangunkan umat Israel. Ini kan umat Israel ini kan umat pilihan Tuhan yang katakanlah menjadi sentral daripada ya sebenarnya perjanjian baru dari mulai Abraham itu sampai nanti Maleakhi itu bicara soal Israel ya. Nah, jadi dan ini dua orang perempuan yang dipakai Tuhan untuk membangunkan umat itu, menghadirkan umat pilihan Tuhan ke bumi ini. Karena Lea di situ kita tahu dia melahirkan 6 anak laki-laki, Dina salah satu, juga Dina yang perempuan. Kemudian Rahel itu 2, Yusuf dan Benyamin. Kemudian itu ada budaknya ya, ada Bilha, ada Jilpa atau apa ya, itu dia ada lagi melahirkan 2 laki-laki. Jadi totalnya 12 ya. Anak Yakub 12 laki-laki. Jadi ministry daripada Lea dan Rahel itu adalah membangunkan umat Israel, menghadirkan umat Israel. Ya tentu peran dia sebagai penolong kan, karena perempuan memang dia sebagai penolong. Nah, mari kita melihat dulu. Memang tidak banyak ya kelihatan katakanlah kepahlawanannya daripada daripada Lea dan Rahel. Tapi ada satu hal yang menarik bagi saya untuk kita bisa bahas ini, yaitu bahwa Lea dia matinya dikubur di kuburan Abraham. Lea itu ya, karena nanti kalau kita lihat di sini di kuburan Abraham itu di Hebron itu, nah, Kejadian 49 itu ayat 31. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Ini Yakub yang ngomong ya. Dan disitulah juga kukuburkan Lea. Ya, ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het.
Sementara Rahel kita tahu dia mati ketika mau melahirkan Benyamin, waktu dia mau berjalan di perjalanan ya menuju Bethlehem ya, mati di situ. Memang Yakub membangun tugu ya untuk si Rahel ini, karena Rahel lah yang dicintai oleh si Yakub ini. Kalau Lea itu kan ya karena ketipu dia ya, ditipu sama Laban. Jadi kenapa ini persoalannya kok Lea sampai dikubur di kuburan Abraham? Karena begini, dalam dispensasi perjanjian lama ini, perjanjian Abraham lah ini, dispensasi Abraham, kuburan itu memiliki nilai spiritual. Ya, siapa yang dikuburkan? Ini kuburan Abraham itu ada di Hebron. Itu orang yang mendekat kepada janji Tuhan. Ya. Jadi kenapa Abraham, misalnya Ishak itu dikubur situ? Kenapa Yakub bahkan mengotot, dia minta Yusuf bersumpah dulu supaya bawa aku dari Mesir, kubur di kuburan Abraham. Begitu juga Yusuf, ya, dia bilang, aku percaya bahwa engkau akan dibawa Tuhan masuk ke tanah perjanjian, tapi bawa tulang-tulangku, ya. Dia tetap tidak mau dikubur jauh dari kuburan Abraham, karena begini, nilai spiritualnya itu orang yang dalam dispensasi Abraham itu ya, yang mendekat kepada atau dikubur dekat dengan kuburan Abraham, itu dekat dengan janji Tuhan, dengan pekerjaan Tuhan ya. Ada nilai rohaninya di situ. Bahkan kalau kita cerita itu nabi tua dengan Abdi Elohim itu, nabi tua ini istilahnya tua, bukan tua, dia usianya bukan itu maksudnya, tapi dia kan ada di kerajaan utara tuh. Tadinya dia dipakai, kemudian jadi tidak. Itu kasusnya tuh Jerobeam itu yang membawa Israel masuk dalam penyembahan berhala. Ini kan Rehabiam ini sebelah selatan nih, kerajaan Yehuda, Benyamin nih. Kerajaan Yehuda yang Benyamin ini 10 suku nih Jerobeam. Nah, nabi tua tuh ada di sini dan dia kelihatannya ikut dalam penyembahan berhala itu. Datanglah Abdi Elohim yang dari sini, dari Yehuda ini, ya, bernubuat, bilang mesbah di sini akan pecah dan orang apa disembelih lah, dibakar, dinajiskan, kira-kira begitu. Orang-orang yang beribadah di sini, termasuk nabi-nabinya semuanya. Nah, si nabi tua ini tahu bahwa kalau aku nggak dekat kuburan ini Abdi Elohim yang dari Yehuda, aku akan dinajiskan, ya. Nah, itu makanya dia ingin sekali nih si nabi tua ini dekat kuburannya dengan ini Abdi Elohim ini. Nah, kita tahu ceritanya itu sedemikian, akhirnya dekatlah kuburan mereka. Ketika Yosia datang membakar itu semua, menajiskan itu, emang sudah dinubuatkan bahwa keturunan Daud yang namanya Yosia akan menajiskan semua orang-orang yang menyembah berhala di situ. Akhirnya selamatlah si nabi tua ini, kuburannya, tulang-tulangnya dia ini nggak dinajiskan oleh Yosia. Karena Yosia ya. Karena Yosia lihat kuburannya ini ada tanda keramat di situ. Ada apa ini? Ini siapa ini? Ya, baru dikasih tahu sama si orang-orang sekitar itu. Ini nabi yang menubuatkan apa yang kau kerjakan sekarang. Ini nabi dari Yehuda ini, Abdi Elohim ya. Dikubur di situ dekat dengan nabi tua. Terus Yosia bilang, oke lah, kalau begitu jangan dinajiskan, nggak akan kunajiskan ini. Karena kuburannya rapat begitu, akhirnya si nabi tua itu tidak dinajiskan. Ya, jadi artinya gini, kuburan itu untuk dispensasi perjanjian lama lah katakan begitu, itu sangat penting. Ya, sangat penting sekali. Misalnya Hebron, itu kuburan Abraham di situ ya. Itu yang dapat wilayah Hebron itu Kaleb. Ya, kenapa Kaleb dapat? Karena sudah tahu ya, Yosua dengan Kaleb itu, imannya Kaleb itu, walaupun di sana ada orang enak, ada orang apa besar, terus Kaleb bilang, karena dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, akhirnya Tuhan kasih itu daerah Hebron, kuburan Abraham itu ke Kaleb bin Jefune. Ya, jadi ada nilai spiritualnya kuburan itu. Ya lain kalau sekarang emang nggak ada nilainya. Nggak ada nilai spiritualnya. Tapi kalau itu di zaman dispensasi Abraham atau dispensasi
perjanjian lama ya, dispensasi Musa, nilainya tinggi. Ya. Siapa yang dekat itu, tradisi mengatakan semua anak-anak Yakub ya, itu dikubur di situ, di Hebron. Ya, dekat kuburan Abraham. Dekat dengan mereka kepada janji Tuhan, dekat kepada pekerjaan Tuhan, ya. Nah, itu yang masuk di situ Lea, bukan Rahel. Rahel mati tengah jalan. Nah, kalau kita melihat kenapa demikian, ini ada ceritanya juga. Gini, Rahel itu waktu dia pergilah, si Yakub ini berpisah dengan Laban, si Rahel ini mencuri terafim. Terafim itu patung berhalanya si Laban ini dicuri. Ya. Dan ketika Laban kejar itu mau diambil, si Rahel menyembunyikannya. Jadi Rahel ini memang dia mengikut Yakub. Yakub itu kan ya beribadah kepada Elohim ya, El Shaddai ya. Tapi ini si Rahel bawa terafim, patung berhala. Ya. Nah, ini Yakub nggak tahu itu. Ya. Kenapa ini Rahel jadi? Karena ini penting, ini seorang istri mengikuti iman suaminya, mengikuti atau mendukunglah sepenuhnya begitu ya. Coba dulu kita lihat di Mazmur 45, ini soal pernikahan raja ini ya. Mazmur 45 ini di sini dibilang bahwa seorang istri yang sungguh-sungguh yang dikatakan beriman itu dia berarti mengikuti suaminya. Baik iman ya, artinya mengikutilah, mendukunglah. Nanti iman suaminya apa segala suaminya itu jadi milik dia. Nanti kalau kita lihat sebentar kasus Sarah ini ya. Coba dulu kita lihat dulu ini ya. Mazmur 45 ayat yang ke-10. Ini dibilang ini soal pernikahan raja ini ya. Bisa juga dibilang ini bisa dikenakan juga kepada Mesias ini, tapi kita lihat dulu ini. Mazmur 45 ayat 10. Di antara mereka yang disayangi, ini Mazmur 45 ayat 10. Nyanyian, ini bukan ayat 10 ini sebenarnya ini. Jadi ayat 11 ya. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Ini maksudnya bicara kepada istri raja ya, dibilang sini. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Maksudnya bukan melupakan masa bodoh begitu, bukan. Artinya engkau harus sepenuh hati mengikuti raja ini. Raja ini punya ministry, punya otoritas, punya kehendak Tuhan, rencana Tuhan itu ada di sini. Jadi engkau ikutin dia. Dikatakan di sini dengan cara lupakanlah bangsamu, karena setiap bangsa itu tentu ada tujuan, misi dan visinya, ada berhalanya, termasuk kayak di Laban itu, terafim itu. Lupakanlah seisi rumah ayahmu. Nah, ini Rahel tidak melakukan itu. Rahel membawa berhala bapaknya itu. Dan akibatnya, ya Rahel tidak masuk ke dalam kuburan Abraham. Ya. Ya, karena sekali lagi ya, kuburan itu simbol ya. Bahwa di sanalah rencana Tuhan itu, janji Tuhan itu. Di sanalah fokus pekerjaan Tuhan. Siapa yang datang ke sana mendekat, itu berarti mendekat kepada janji Tuhan, mendekat kepada pekerjaan Tuhan, mendekat kepada rencana Tuhan, kayak gitulah. Karena Rahel membawa berhala, enggak sampai dia. Mati dia di tengah jalan. Ini perkara besar ini. Perkara besar ya. Karena coba dulu kita sebentar aplikasi ya, nanti kalau sempat kita bahas mengenai Ribka dan Sarah, tapi kalaupun tidak enggak apa-apa ya. Kita aplikasikan dulu ya ke dalam situasi baik kehidupan dunia kekristenan maupun kehidupan kita pribadi ya. Keluarga itu ada kaitannya nih. Coba dulu kita lihat. Karena begini, Adam itu simbol daripada Kristus. Maka Hawa itu istrinya itu gereja mempelai. Jadi semua laki-laki di dalam Alkitab ini secara simbol dia itu ya tentu mengekspresikan atau simbol Kristus dalam aspek-aspek tertentu.
saja ya. Nah ini Abraham, Ishak, Yakub itu bisa kita melihat menjadi simbol daripada Kristus, sementara istrinya itu seperti gereja. Kita melihat begini, dalam dunia kekristenan, gereja yang udah pecah lah itu ya, gereja yang udah pecah menjadi ribuan denominasi ini banyak orang-orang yang tipe-tipe seperti Lea dan Rahel gitu ya. Saya bicara dulu tentang Rahel inilah ya, karena ini cocok ini kalau saya gambarkan gereja seperti Rahel yang bawa terafim, bawa berhala ya. Karena dunia gereja itu kan sudah pecah menurut kitab Wahyu pasal 2 pasal 3 menjadi ribuan denominasi karena 3 ajaran sesat ini. Ini jarang disinggung dalam dunia kekristenan ini. Ya mana mungkin lah orang dunia kekristenan ngajarin yang intinya membongkar aib sendiri itu. Yang dianggap sesat kan biasanya yang tidak memegang doktrin Tritunggal, yang dianggap bidat itu yang begitu-begitu ya. Nggak percaya Yesus sebagai juru selamat. Ya itu saya nggak mau komentar dulu, tapi Alkitab yang ngomong sesatnya itu, ajaran sesat itu yaitu ini, 3 ini. Ya, dan juga di Yudas sudah dibilang guru palsu itu yang mengajarkan mengambil kasih karunia Tuhan diarahkan kepada hal jasmani, sukses jasmani. 3 ini, Nikolaus, Bileam, Ijabel. Ini udah sering saya bilang, ini berhala ini. Ya. Nah, itulah yang di Rahel dalam dunia kekristenan, inilah dia orang-orang yang menjalankan bukan hanya praktek, tapi karena ini sudah jadi ajaran. Ijabel ini karena perampasan otoritas ini. Ijabel itu kan istri yang merampas otoritas Ahab dengan cara dia bikin surat cap materainya Ahab, raja. Ya kan para pemimpin denominasi kan merampas otoritas yang harusnya itu milik Yesus itu. Karena Yesus bilang jangan ada seorang pun di antara kamu jadi pemimpin. Dia rampas itu. Dia bangunlah suatu tujuan, misi dan visi sendiri. Dia bangun struktur sendiri, bangun pemerintahan manusia. Masuklah pemerintahan manusia, otoritas manusia ke dalam gereja. Itulah dia. Ijabel ajar. Nah itu dia ajaran, sudah dianggap benar ya, sudah dianggap benar. Ya. Kemudian Bileam itu dagang, ya. Karena namanya sudah bangun kerajaan sendiri, tentu butuh duit untuk ini dan untuk itulah sebagainya, untuk kehidupannya sendiri, ya. Kalau kayak Ijabel tuh dia punya meja sendiri, dia udah perlu juga ngasih makan nabi-nabi palsu dan sebagainya. Dagang ya, apa yang didagangkan ya itu dari firman karunia. Baik buku-buku apa bahkan sampai minyak itu didagangin juga karunia apa minyak itu dianggap simbol Roh Kudus itu didagangin itu. Saya pernah lihat itu kan $20 harganya oleh seorang pemimpin yang kalau saya sebut namanya saudara pasti tahu karena dia sangat terkenal sekali di dunia. Di Indonesia sering kali dia dagang. Nah, itu berhala itu semua tuh. Ijabel, Bileam, Nikolaus itu yang menaklukkan kaum Hawa, membenarkan hierarki dan sebagainya itu. Jadi Rahel dalam dunia kekristenan tuh banyak orang-orang yang bawa berhala dan sudah dibenarkan ya oleh dunia kekristenan. Nah orang-orang kayak Rahel gini nggak akan nyampe kepada kuburan Abraham itu ya, nggak nyampe. Nggak seperti Paulus lah. Paulus bilang aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Itu orang-orang Rahel pun nggak mungkin mengucapkan itu, nggak bisa. Dia akan mati di tengah jalan. Nggak selesai lah ministrinya, nggak selesai lah apanya. Pokoknya barangkali mati mendadak juga. Karena dalam perjanjian lama ini kematian orang itu, hamba-hamba Tuhan itu sakral apa ya dibilang ya. Udah selesai Yakub lah ya. Contohnya satu Yakub lah ya. Dia mati nggak di tengah jalan itu. Dia tahu saatnya apa. Aku harus mati. Dia pesan dulu semua, berkati dulu anak-anaknya, sujud menyembah, baru dia mati. Paling bagus matinya Yakub ini ya. Kayak begitulah ya. Paulus juga udah tahu kok dia waktu mau mati, dia udah tulis 2 Timotius mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan dan saat kematianku sudah dekat. Dia tahu ya saatnya kapan, ya mungkin waktunya jamnya enggak terlalu tahu, tapi
Dia udah tahu ini sudah waktunya nih. Makanya dia bilang, aku sudah mengakhiri pertandingan baik, aku mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Ini kerinduan kita semua lah ya. Umat pilihan Tuhan. Janganlah mati-mati mendadak begitu, nggak ngasih pesan apa-apa, ngagetin orang. Saya yakin pelayan Tuhan yang jangan rahel-rahel ya. Karena kalau rahel-rahel ya simpan berhala. Kebenaran yang ngaku hamba Tuhan, tentu hamba Mamon. Ini dia. Dagang gitu. Hamba Mamon bukan dagang itu. Maksud saya dagang firman itu ya. Kalau dagang yang lain, bagus lah. Dagang asongan, pedagang asongan juga mulia itu. Tapi juga ada sedikit bisnis. Bagus itu. Dagang itu. Asal kalau udah dagang firman, itulah jadi Bileam itu. Ya. Nah, saya yakin Lea ini ya barangkali dia dibanding Rahel barangkali penampilan fisiknya enggak ya. Alkitab bilang Lea enggak terlalu cantik apa semuanya. Enggak banyak lah orang yang mau melirik. Bahkan Yakub pun enggak mencintai Lea, ya. Tapi dia inilah yang diperhatikan Tuhan ini. Sampailah dia di kuburan Abraham. Ya umat pilihan Tuhan barangkali ya penampilan apa fisiknya atau kelihatan dari luarnya kayak Lea ini. Tidak terlalu banyak orang lihat. Makanya Yesus di hari penghakiman dibilang, ketika kalau kau kasih minum pada saudaraku yang terkecil, kau sudah melakukannya untukku. Itu orang yang kelompok kambing, kelompok ini yang ditanya. Dia bingung, kapan kami mengunjungi kau di penjara? Kapan kami memberikan pakaian ketika kau telanjang, memberi minum ketika kau haus? Artinya orang-orang itu, domba-domba itu tidak tahu dia. Karena umat pilihan Tuhan orang-orang sederhana lah. Lea nggak terlalu diperhatikan lah. Barangkali bukan orang pendidikan kayak Paulus bilang. Orang-orang pilihan di Korintus itu. Ya. Backgroundnya mereka orang-orang biasa aja. Ya, bukan orang-orang terkenal atau gini nih. Waktu Yesus milih murid-murid itu, kok nggak dipilih ya? Kayak kalau misalnya saya cara manusia lah ya, bahwa Yesus mau melakukan satu gerakan lah ya, pastilah dipilih lah orang-orang yang pintar, yang punya kedudukan, yang kaya dan sebagainya kan. Kenapa nggak dipilih Gamaliel ya, Nikodemus jadi muridnya itu, Yusuf Arimatea, maksudnya circle itu ya. Enggak, yang dipilih Petrus ya, nelayan lah ya, biasa lah ya, pemungut cukai dan sebagainya. Itulah dia ya. Lea, tapi dia akan sampai kepada kuburan Abraham. Jadi kayaknya kita nggak bisa bahas tentang Sarah dan Ribka ini. Tapi kesimpulannya lah dulu, ya. Saudaraku, dalam pelajaran ini tokoh Rahel dan Lea ini, pelajarannya kesimpulan kita, ya jangan bawa berhala dalam mengikut Tuhan. Berhala itu ya kalau dalam kekristenan ya sekarang ya Mamon lah kan. Janganlah bikin ajaran Bileam, dukung ajaran itu lagi. Sampai bilang kalau makan di warung Padang kau bayar. Kalau dengar khotbah ini wajarlah kau bayar. Ajarin lagi perpuluhan, buah sulung lagi, duit melulu. Itu berhala itu udah gak akan nyampe lah itu, bisa orang-orang itu. Enggak, itu kayak Rahel lah, mati tengah jalan lah itu. Ya. Mati tengah jalan, gak akan nyampe, gak akan bisa seperti Paulus bilang, aku telah mencapai garis akhir, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah memelihara iman. Gak bisa, karena ada berhala dalam hatinya, ada terafim di sini. Bileam, Nikolaus, Isabel, ya. Jangan bawa itulah kalau mau mengikut Tuhan, agar kita bisa mencapai garis akhir, ya, mencapai garis akhir. Haleluya, puji Tuhan, amin.